Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Nur Hidayati, calon guru penggerak angkatan ke-10 Satuan Pendidikan SMK Negeri 2 Lumajang. Pada kali ini akan memaparkan video koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mendukung semua murid di dalam kelas. Maksudnya adalah bahwa setiap anak adalah unik. Mereka mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan murid yang berbeda-beda, agar mereka merasa nyaman saat berada di dalam kelas. Dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu, bagaimana cara guru melakukan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas? Ada 5 hal yang harus dilakukan agar guru dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Yang pertama, guru harus memahami tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Selanjutnya, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, maka guru harus memahami 3 aspek berikut ini. Yang pertama adalah readiness atau kesiapan belajar murid. Yang kedua, student interest atau minat murid. Dan yang ketiga, student learning profile atau profil belajar murid. Kesiapan belajar murid, guru harus mengetahui dan menilai pengetahuan awal untuk menentukan apa yang telah murid ketahui. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif di dalam proses pembelajaran. Mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Adapun profil belajar murid sangat erat kaitannya dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, kecerdasan majemuk yang berbeda-beda antara satu anak dengan yang lainnya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid, identifikasi pengetahuan awal, melakukan refleksi, komunikasi dengan guru, membaca rapot penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita pahamkan kepada peserta didik seperti materi ajar, konsep atau keterampilan yang perlu diajarkan berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya. Diferensiasi proses yakni kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi produk merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Berikutnya, apakah ada kaitan antara modul 2.1 dengan modul lainnya? Keterkaitan antara modul 2.1 dengan 4 modul sebelumnya. Yang pertama, modul 1.1 tentang filosofi pendidikan, bahwa setiap murid yang ada di kelas kita adalah unik. Hal inilah yang harus menjadi dasar kita membuat kerangka pembelajaran. Dengan nilai dan peran guru penggerak, pembelajaran yang diberikan kepada murid harus mampu memenuhi segala kebutuhan murid.
Dengan visi yang berpihak pada murid, demi mewujudkan kebutuhan murid, secara otomatis seorang guru penggerak akan mampu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan posisi kontrol sebagai manajer, maka budaya positif yang dibawa di kelas akan mampu mengakomodir segala kebutuhan murid. Keterkaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.1 bahwa untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Antara modul 2.1 dengan modul 1.2 adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Guru penggerak memiliki peran dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Peran-peran yang dimiliki tersebut akan mampu menggerakkan lingkungan sekitarnya, baik itu di kelas, sesama rekan guru, sekolah, dan juga komunitas praktisi yang diikutinya. Keterkaitan antara modul 2.1 dan modul 1.3 adalah guru penggerak memiliki visi untuk melakukan perubahan positif dalam pembelajaran yang berpihak pada murid dengan strategi pendekatan inquiry apresiatif atau IA, yaitu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Satu langkah yang bisa dimulai dan yang paling mudah dilakukan oleh guru penggerak adalah dengan memberikan pembelajaran berdiferensiasi. Keterkaitan antara modul 2.1 dan modul 1.4 bahwa dalam penerapannya, pembelajaran berdiferensiasi akan terlaksana dengan baik jika keyakinan kelas telah terbentuk. Dengan budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid ketika proses pembelajaran. Budaya positif mampu mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya. Terima kasih telah menyimak video tugas koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat dan salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.